Rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah, ma'asyiral ulama wal fudula, para bapak alim ulama, para bapak kiai, wabil khusus khatimul ma'ati ayan Tulungagung, Sivitas Akademika IAIN Tulungagung, mahasiswa mahasantri yang berbahagia. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kekuatan iman, ihsan, diberi kekuatan untuk melaksanakan semua aktivitas kita sehari-hari tanpa ada kendala satu apapun. Biqaulin alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita menuju lumati ila nur. Biqaulin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para mahasiswa mahasantri akademisi yang berbahagia, sebelum kita memasuki atau membahas materi kita pada kali ini, marilah kita muhadharah kepada para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, apa yang kita laksanakan pada kali ini benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya khatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadinya wa ala kulli man wa asala khususan alif wa musannif hadzal kitab wa khususan jami'i masayikhina wa jami'i ustadzina wa jami'i talamidatina. Sya'ulillahi lahumul fatihah. Para mahasiswa mahasantri akademisi yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang thaharah atau bersuci yang tidak menggunakan air atau ganti daripada air, yaitu tayamum. Namun sebelum kita membahas tentang tayamum lebih jauh, saya akan memberikan sebuah deskripsi mengapa tayamum itu ada. Jadi tayamum itu diperbolehkan dengan catatan dia sebagai ganti daripada air, ya. Bukan murni dari tayamum itu sendiri. Artinya ketika tiba-tiba kita melaksanakan tayamum, tidak, ya. Jadi apabila tidak ada air ataupun anggota badan itu kita tidak mampu atau tidak berani untuk menyentuh air, ya, maka ini diperbolehkan kita melaksanakan tayamum, ya. Jadi kronologinya seperti itu secara historisnya. Oleh karena itu ada beberapa teknis yang memang sama sekali ini tidak sama dengan wudhu, ya, dengan wudhu. Meskipun prinsipnya itu sama, yaitu thaharah ataupun bersuci, ya. Baiklah, untuk lebih lanjut kita membahas tentang tayamum, mari kita mulai materi kita pada kali ini. Dari ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah wa ala hadinati sholika wa ala kulli man wa asalafu sholah khususan wa alif wa musannif hadzal kitab. Sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki kono fasal suci
Wasyara itu tayamumi utawi pira-pira syarat tayamum iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira suci-suci. Wujudul udri siji wujude ngudur. Wujude ngudur bisa paring kelawan sebab lunga au maradin utawa sebab lara. Au maradin utawa sebab lara. Wa dukhulu waqti sholati lan manjinge waktu salat. Wa talabul ma'ilan golek banyu. Wa ta'adzuru istimalihi lan ngudure amprih gunakake banyu. Wa awazu lan butuhe banyu badha talabi ing dalem sawise golek. Wa turabulan lebut atau hiru kang suci. Alladzi lebu lahu kang iku tetep keduwene alladzi gubarun utawi duweni bledug. Fa in khalatahu mongko lamun nyampuri ing lebu apa jasun gamping auramlun utawa wedi lam yajus mongko pisan-pisan ora wenang apa turab. Nah, lam yajus mongko pisan-pisan ora wenang apa turab. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika hendak melaksanakan tayamum. Yang pertama yaitu adanya sebuah udzur. Adanya sebuah udzur bahwa tayamum itu bisa dilaksanakan karena satu ada udzur, ya. Ada udzur yang disebabkan karena seseorang itu bepergian ataupun karena seseorang itu sedang sakit, ya. Maka lebih detailnya nanti akan dibahas pada Shahihul Jabirah untuk contoh-contoh daripada udzur bil marad ataupun udzur disebabkan karena sakit. Wa dukhulu waktu sholati dan masuk waktu sholat. Jadi sebelum waktu sholat itu masuk maka tidak diperkenankan melaksanakan tayamum, ya. Jadi setelah mencari air ke sana kemari terus kemudian tidak menemukan air, ya. Nah, pas ketika hendak melaksanakan sholat baru diperkenankan untuk melaksanakan tayamum. Jadi apabila tidak menemukan air sama sekali. Wa talabul ma'i, ya, mencari air ke sana kemari. Wa ta'adzuru istimalihi, udzur tidak bisa menggunakan air. Itu juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi diperbolehkannya tayamum. Wa iwazu ba'da talabi, mencari air setelah butuh terhadap air setelah mencari, ya. Misalkan ketika kita itu sudah mencari air digunakan untuk bersuci, misalkan, ya, satu bejana atau satu tangki, terus kemudian ada hewan piaraan di sekitar kita dan mereka itu membutuhkannya, maka itu didahulukan untuk kita memenuhi kebutuhan dari hewan-hewan piaraan itu tadi. Nah, tapi kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum, ya. Jadi teknis atau tahapan-tahapan kita bisa melaksanakan tayamum itu seperti itu. Wa turabu atau hiru alladzi lahu gubar. Jadi terus kemudian ada istilah debu yang mempunyai debu. Ini bahasanya sulit, ya. Jadi ada bahasa Jawa yang tidak bisa dibahasakan Indonesia, ya. Misalkan bledug. Bledug itu kan bahasa Indonesianya adalah debu. Terus lebu itu juga bahasa Indonesianya adalah debu. Maka lebu yang mempunyai bledug tidak serta-merta bisa dibahasakan Indonesia. Wa in khalatahu jasun auramlun lam yajus. Apabila bercampur dengan gamping atau bercampur dengan pasir, maka debu tersebut tidak diperkenankan untuk melaksanakan tayamum. Nah, kalau ada bledug tanpa debu bagaimana? Tidak apa-apa. Misalkan di pesawat terbang, ya, ada debu yang menempel di kaca, itu kita gunakan untuk tayamum, boleh, ya, boleh, tidak apa-apa. Nah, apabila ini sudah kita laksanakan, syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka tayamum itu bisa
terlaksana, bisa lestari ya. Jadi ada waktu sholat itu sudah masuk, terus kemudian dicari air itu, dicari ke sana kemari ya, terus debunya itu harus yang mempunyai bleduk dan lain sebagainya, itu merupakan syarat-syarat daripada tayamum. Seandainya tayamum itu menggunakan apa itu serbuk-serbuk dari batu bata, bagaimana? Bisa apa enggak? Enggak bisa ya. Apabila tayamum itu menggunakan serbuk dari gamping misalkan, juga enggak bisa ya. Harus yang berupa turab, lebu ya, lebu. Wa faraidu ta pira-pira fardune tayamum iku arba'atu asya'a, ana papat pira-pira suci-suci. Aniatu suci niat, wa maskhul wajhi lan ngusap wajah, wa maskhul yadaini lan ngusap tangan loro, ma'al mirfaqaini sertane sikut loro, wa tartibulan tertib ya. Daftar di bulan tertib. Ada beberapa poin yang menjadi catatan karena ini beda dengan wudhu. Fardunya tayamum itu ada 4 ya. Yang pertama adalah niat, kemudian ngusap wajah, ngusap kedua tangan bersamaan ya, atau serta kedua siku. Kalau di wudhu itu kan ilal mirfaqo ini, jadi batasannya itu membasuh kedua tangan ilal mirfaqo ini sampai siku. Tetapi kalau di tayamum itu ma'al mirfaqo ini. Terus ada beberapa teknis yang beda ya dalam tayamum dan juga dalam wudhu. Kalau dalam tayamum, cara membasuh, cara mengusap muka ya, misalkan plak gini ya, terus kemudian mengusap muka ya. Posisi yang kanan ini diletakkan ya. Tangan ini kita letakkan pada mata kiri ini ya. Nah itu, begitu juga seterusnya, jangan sampai mustakmal. Terus kemudian cara kita itu mengusap kedua tangan misalkan ya, ini caranya seperti ini, mengusap tangan ya. Seperti itu, mengusap kedua tangan ya. Jadi ini mohon diperhatikan tata cara kita melaksanakan tayamum. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunai tayamum iku salah satu asya'ana telu pira-pira suci-suci. Atas miatu suci maca bismillah, takdimul yumna lan dinginake gauta tengen, ngala yusra ing atase gauta kiwa. Wa mualatulan nuli-nuli. Adapun sunahnya tayamum itu ada 3 ya. Yang pertama membaca bismillah, mendahulukan gauta yang kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri, dan yang terakhir adalah al-mualah atau terus menerus. Waladzi ta perkara yubtilu kang batalake apa si alladzi at-tayammum ing tayamum iku salah satu asya'ana telu pira-pira suci-suci. Mas suci barang abdala kang batalake apa ma'al wudu ing wudu. Yang pertama, sesuatu yang membatalkan tayamum itu adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Terus kemudian waruk yatul ma'i fi ghairi waktu sholati, waruk yatul ma'i lan ngawruhi banyu fi ghairi waktu sholati ing dalam saliyane waktu sholat. Di luar waktu sholat atau selain kita melaksanakan sholat menemukan atau mengetahui air, itu secara otomatis batal ya. Berbeda ketika kita sedang melaksanakan sholat terus kemudian kita mengetahui air, taruhlah posisi di tengah-tengah sholat hujan turun, nah ini tidak membatalkan tayamum ya. Waridatulan murtad wasahibul jabairi utawi pira-pira wong kang duweni perban yamsah ngusap sapa sahibul jabair alaiha ing atase jabair
wa yatayamam lan tayamum sapa sahibul jabair wa yusolli lan salat sapa sahibul jabair wala i'adah lan ora ana baleni iku mujud ngalahi ing atase sahib ingkang lamun ana apa wat oleh nyelehake jabair iku ala tuhurin ing atase tingkah suci. Jadi orang-orang yang mempunyai perban, orang-orang yang mempunyai perban itu apabila dalam proses meletakkannya itu dalam keadaan suci, maka dia tidak wajib mengulang sholat ketika sudah sembuh atau sudah dilepas perbannya. Tetapi apabila dalam peletakannya perban tersebut itu kondisi seseorang dalam keadaan tidak suci, maka dia wajib mengulang sholat. Wa yatayamam lan tayamum sapa wong likuli fariidatin kedene saben-saben salat fardu utawa fardu siji wa yusolli lan salat sapa wong bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji ma ing salat utawa perkara sak kang karep sapa wong minan nawafili saking pira-pira salat sunah. Tayamum 1 itu digunakan untuk salat fardu 1. Tayamum 1 bisa digunakan untuk beberapa salat sunnah. Jadi bedanya antara tayamum dengan wudu di sini. Kalau tayamum itu bisa digunakan untuk satu salat saja, tetapi kalau wudu itu digunakan untuk beberapa salat fardu itu boleh. Misalkan wudu zuhur belum batal sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh, nah itu enggak apa-apa untuk satu kali wudu. Tetapi kalau tayamum tidak bisa. Jadi misalkan zuhur satu tayamum ya. Nanti asar ketika mau melaksanakan sholat asar, nah ini harus tayamum lagi. Ya, kira-kira begitu materi kita pada kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.